Selamat Harbolkum, sahabat UMKM. Jumpa lagi di Bincang Pajak kali ini bersama kami penyuluh pajak Cirebon 1. Saat ini bersama saya Sri Indah Lestari dan rekan saya Krisnawanto. Kris, tadi kita sudah ngikutin Harbolkum ya, rangkaian kegiatan Harbolkum yang di Mall UKM. Nah, ternyata produk UKM itu bagus-bagus banget. Betul dan sekali, makanannya Bu. enak-enak ya, Kris ya. Iya, betul. Gimana tuh, Bu? Ya, kalau di kita kan ada namanya Harbolkum ya, Bu ya. Yang hampir setiap bulan kita adakan ya, setiap awal bulan, di mana kita juga mendukung produk-produk UMKM dengan cara membeli produk-produk tersebut bekerjasama dengan Dinas UMKM. Dinas UMKM ya, DKUKMPP. Itu lebih tepatnya. Iya. Tapi kita taunya UMKM-nya saja, Dinas UMKM. Iya, nah memang kita untuk meningkatkan penghasilan para UMKM ini, kita diwajibkan untuk belanja tiap bulannya ya, Kris ya. Iya, salah UKM, satunya ya, mendukung omset penjualan produk UMKM juga ya. Kemudian di itu. event-event tertentu juga kita bekerja sama dengan dinas-dinas lain ya, dengan event yang lebih besar ya, Kris ya. Nah, betul, untuk mendukung UMKM tentunya. Ya, supaya berkelanjutan ya, Kris ya. Betul. Nah, ini Kris, selain kita membantu meningkatkan omset para UMKM ini dengan cara melarisi ya, membeli produk-produk UMKM ini, seperti biasa di Harbolkum ya, ada rangkaian di mana kita memberikan tambahan pengetahuan ya, yang tentu saja bermanfaat bagi para sahabat UMKM ya, Krisnya. Nah, berhubung tadi itu banyak banget pertanyaan nih, Kris, yang menanyakan begini, apa sih perbedaan NIK NPWP? Terus katanya ada lagi yang tanya, apa betul NPWP diganti menggunakan NIK atau NIK? Atau sebetulnya NPWP diganti sekarang berubah menjadi 16 digit. Mereka bingung. Ada lagi yang, waduh, tambah bingung lagi ini teh, katanya. Sekarang ada info lagi, NITku, nah apa itu sih gitu. Nah, itu Kris, banyak pertanyaan seperti mungkin itu. Mungkin lagi viral karena baru 1 Juli yang rencananya akan dibuka 1 Juli ya, Bu ya. Baik, untuk yang sedang ramai diperbincangkan ini tentang apa tadi itu, NPWP, perbedaan NIK NPWP, NPWP 16 digit dan NITku itu sudah diatur dalam Per 6 Dirjen nomor 6 tahun 2024 yang berlaku 1 Juli kemarin ya, setelah tertunda berkali-kali tentang penggunaan nomor induk kependudukan sebagai NPWP, kemudian NPWP dengan format 16 digit, serta NITku ya. NITku itu nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi perpajakan, seperti itu, Ibu. Nah, sahabat UMKM, sebelum kita membahas lebih lanjut tadi perbedaan NIK NPWP, NPWP 16 digit dan NITku ya, mungkin sebaiknya kita kenalan dulu dengan NIK NIK ya. Ini tuh deket dengan kita sehari-hari ya, Kris ya. Ya, karena ada di dompet kita. Iya. Ada di dompet kita. Sering terlupakan. Ada di aplikasi juga mungkin sekarang. Iya. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. NIK atau NIK ini adalah nomor induk kependudukan ya, yang disingkat NIK. Nah, biasanya ini tercantum di eKTP atau KTP elektronik ya. Dan kemudian tercantum juga di kartu keluarga atau yang disingkat KK. Nah, ini merupakan nomor identitas penduduk Indonesia yang bersifat unik, khas ya. Nah, kemudian ini bersifat tunggal dan tidak berubah sampai dengan yang bersangkutan meninggal dan selama menjadi warga negara Indonesia ya, Kris ya. Betul. NIK juga merupakan nomor identitas untuk para warga negara Indonesia selama mengurus administrasi yang berhubungan dengan instansi pemerintah atau instansi swasta ya, atau publik yang lain. Nah, termasuk di penerbitan dokumen itu menjadi dasar
sebagai penerbitan dokumen tersebut di semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang Anggris ya. Betul. Kalau sekarang NPWP, kenapa dengan NPWP nih Anggris? Kalau NPWP mungkin sudah sangat familiar ya. Tapi apa sih NPWP? NPWP nomor pokok wajib pajak tentunya. Nomor pokok wajib pajak jadi sebagai tanda pengenal Ibu, tanda pengenal atau identitas wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pelayanan perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ya, sangat familiar sekali kalau NPWP seperti itu Ibu. Terus kaitannya NIK sebagai NPWP. Nah, ya ini itu Anggris. Gimana itu yang utamanya ya Bu apa NIK NPWP itu? Apakah NIK NPWP itu? Nah, dalam kaitannya dengan NIK dan NPWP. Ya, jadi maksudnya mungkin begini ya. Gimana? Apakah penggunaan NIK menjadi NPWP itu seperti apa gitu Anggris? Jadi begini. Sebelumnya kita sesuai dengan amanat undang-undang ya, undang-undang HPP, kemudian ada peraturan turunan peraturan Menteri Keuangan dan sekarang ada Presiden, itu mengamanatkan adanya nomor tunggal ya. Nah, satu data Indonesia. Betul. Kalau ini masa transisi ya dari NPWP dan NIK, jadinya NIK itu nanti akan berlaku jadi NPWP. Intinya seperti itu yang digunakan. Namun karena masih transisi jadi dua-duanya masih digunakan baik NIK 15 digit NIK 16 digit dan NPWP yang 15 digit. Jadi nanti dipadu-padankan lah istilahnya antara NIK dan NPWP. Kemudian nanti kalau sudah berjalan lebih lanjut mungkin nanti NIK aja yang akan digunakan. Tapi sekarang masih dua-duanya karena masih transisi seperti itu bertahap Ibu. Ya Anggris bertahap. Mengikuti stakeholder lain siap ya. Iya, salah satunya seperti itu. Kemudian aplikasinya juga harus siap juga karena saling keterkaitan baik istilah kata ilapnya lah. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan lembaga lainnya seperti itu harus siap juga karena saling keterkaitan seperti itu Ibu. Baik. Nah, sahabat UMKM, jadi penggunaan NIK ya atau EKTP mungkin ya, nomor EKTP supaya lebih gampang mengingatnya, digunakan sebagai NPWP adalah perwujudan dukungan Kementerian Keuangan, utamanya Direktorat Jenderal Pajak untuk mensukseskan tadi satu data Indonesia ya Anggris ya. Ini tujuan dari pemerintah menelurkan satu data Indonesia adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Makanya Direktorat Jenderal Pajak harus legowo mendukung ya dengan menggunakan NIK menjadi NPWP. Nah, ini juga awalnya dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian kita ikuti peraturan pelaksanaannya yang khusus untuk perpajakan dengan berlakunya Undang-Undang HPP ya Anggris ya. Betul. Harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, selanjutnya nih Anggris, tadi kita sudah membahas tentang penggunaan NIK ya, nomor induk kependudukan menjadi NPWP. Nah, sekarang nih menginjak yang berikutnya NPWP 16 digit. Nah, ini yang jadi sering bikin bingung NIK NPWP dengan NPWP 16 digit. Intinya sih sama-sama 16 digit ya. Kalau untuk NIK itu kan untuk penduduk ya, penduduk Indonesia yang punya KTP kan penduduk ya. Itu NIK itu 16 digit ya Anggris ya. NIK itu 16 digit Ibu, sedangkan NPWP kan 15 digit. Nah, bagaimana menyesuaikan semuanya supaya setara 16 digit yang bukan penduduk. Kalau penduduk kan sudah pasti patokannya NIK yang angkanya 16 digit. Nah, bagaimana kalau yang bukan penduduk supaya bisa setara dengan 16 digit. Nah, NPWP 16 digit ini berlaku atas 3 kategori. Yang pertama yang bukan penduduk, bukan penduduk ya berarti yang tidak punya NIK ya, mungkin wajib pajak luar negeri yang mendaftarkan diri untuk ber-NPWP. Warga negara yang dari luar negeri yang pendaftarannya menggunakan paspor dan kitas ya Anggris ya. Kitab seperti itu. Kemudian wajib pajak badan yang tidak ada NIK-nya juga sama. Kemudian wajib pajak instansi pemerintah Ibu, sama seperti badan tidak ada NIK-nya. Terus cara penggunaannya bagaimana? Dengan menambahkan angka 0 supaya setara 16 digit seperti itu. Penambahan nolnya ini di depan atau di belakang Anggris?
Di depan tentunya. Di depan. Jadi supaya seragam Ibu. Ya, jadi NPWP 15 digit kemudian disesuaikan ke 16 digit dengan penambahan angka 0 di depan ya. Betul. Angka 0 di depan untuk mensetarakan 16 digit sama dengan NIK yang 16 digit juga. Sama dengan digit dari NIK ya. Iya, betul. Ya, jadi ini sebetulnya seperti memudahkan para wajib pajak ya. Nah, ini tadi dan menyetarakan juga penomorannya supaya gampang dalam penyesuaian aplikasinya juga. Jadi setara antara pemilik NIK dengan tidak pemilik NIK. Mungkin cara gampangnya seperti itu ya. Penyetaraan supaya satu inilah satu seragam 16 digit. Ya. Tapi kan sekarang masih transisi ya Bu ya. Antara 15 sama 16 masih sama-sama berjalan. Dalam waktu 6 bulan ini kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi seperti kembali kita bahas ketujuan utama dari pemerintah, yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien ya tadi ya. Jadi sama semua 16 digit, yang dari NIK menjadi NPWP 16 digit, kemudian yang tidak memiliki NIK sama halnya NPWP yang tadinya 15 diubah menjadi 16 digit dengan menambahkan 0 di depannya. Betul, ya, Ibu. Nah, kemudian Angkris ada lagi nih yang istilah baru yang kadang kalau ini biasanya sih yang tanya sih lebih banyak wajib pajak sih yang sudah terdaftar ya yang sudah memiliki NPWP yang menanyakan tentang NITKU. Iya, kadang mereka bicaranya ini disingkat atau bacanya panjang Ibu, NITKU atau kadang NITKU juga aja. Kita masih suka lupa karena istilah ini istilah yang awal-awal ya, baru ya. Ya mungkin sudah berjalan 1 tahun ini seperti itu. Iya, sebetulnya sudah berjalan ya. Iya, cuman kan masih penyesuaian dengan aplikasi yang lain dan instansi lain ya, institusi lain seperti itu. Nah, itu apa NITKU itu Angkris? NITKU itu nomor identitas tempat nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi perpajakan. Ini mirip NPWP cabang Ibu, mirip NPWP cabang. Nanti kedepannya seperti itu. Nanti mungkin ini kan masa transisi juga bertahap ya Bu ya. Kalau NPWP cabang kan nomornya sama 15 digit, tinggal mengganti 00 di belakang 01 0. Tapi kalau NITKU itu ada 12 digit. 22 digit. 22 digit dari nomor pertama ada NPWP pusatnya, kemudian selebihnya adalah 00 sesuai dengan tambahan cabangnya. Nanti jumlahnya akan jadi 22 digit ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya cabangnya di Kota Cirebon, berarti kan betul. Kode cabangnya nomor depannya NPWP-nya sama seperti pusatnya. Kode kantor pajaknya karena dia posisinya terdaftarnya di Pajak Cirebon 1 berarti 426. Nah, berarti nanti di belakangnya 1 2 gitu. Yang kode tadi ya, berarti yang tambahannya itu. Hanya digit di belakang ya, Angkris ya. Iya, betul. Nanti bedanya dengan NPWP cabang, kalau NPWP cabang kan harus mendaftarkan ulang ya untuk cabangnya. Tapi kalau NITKU itu ada perubahan data saja, cukup perubahan data atau penambahan data untuk memasukkan identitas cabangnya. Seperti itu, yang berbeda dengan tempat pusatnya. Seperti itu. Berarti yang sudah punya NPWP cabang tidak perlu mendaftar lagi, hanya melakukan perubahan data. Betul, seperti itu. Nah, ini yang kayaknya poin yang perlu diingat oleh sahabat UMKM nih ya. Iya, mungkin jadi, nanti teknisnya seperti apa? Iya, tidak perlu mendaftar baru lagi. Misalnya pusatnya di Kabupaten Cirebon ya, sudah punya NPWP cabang yang di Kota Cirebon. Tidak perlu mendaftar lagi karena sudah punya yang tadi, karena objek dan subjeknya kan sama tadi ya, NPWP-nya. Nah, berarti hanya melakukan perubahan data. Nah, tidak mendaftar baru. Nah, kemudian sama halnya kalau misalnya pusatnya di Kota Cirebon, cabangnya di wilayah kantor pajak lain, sudah terdaftar di kantor pajak lain, cabangnya juga tidak perlu
mendaftar baru lagi di kantor pajak tersebut karena sudah ada NPWP yang terdaftar sebagai cabang di kantor pajak tersebut. Jadi tinggal melakukan perubahan data di kantor pajak terdaftar ya Anggris ya. Betul seperti itu. Nah, tapi ini sepertinya masih bertahap untuk diberlakukan semua karena harus menunggu kesiapan banyak kesiapan dari mulai peraturan, kedua mulai dari aplikasi terapannya, kemudian penyesuaian lainnya seperti itu ya, terutama peraturan dan penyesuaian aplikasinya supaya sinkron sih Bu. Ya, jadi sinkronisasi antar institusi, stakeholder, lembaga, stakeholder dari pihak swasta, pemerintah ya, kemudian semuanya yang terkait ya Anggris ya. Makanya kalau kita lihat ya Bu ya, nanti penerapan masa transisi itu akan istilahnya akan dimunculkan semua NPWP pusat berapa, NPWP NITKU-nya berapa, kemudian NPWP 16 digit, NPWP 15 digit. Jadi akan tercantum semua di situ untuk masa-masa mungkin seperti itu tahapannya karena menuju transisi dari mulai 1 Juli sampai 31 Desember. Nah, kemarin kalau melihat dari BPS yang dari baru dicetak TPT ya yang baru dicetak ya. Karena kalau ada yang pengajuan permohonan dari wajib pajak, saya sempat mengerjakan administrasi perpajakan dari permohonan wajib pajak. Memang di kolom NPWP itu sekarang ada 3 baris ya. Saya lihat. Nah, ada yang NPWP yang tadi 15 digit, di bawahnya NPWP 16 digit. Kalau misalnya orang pribadi berarti NIK ya, Anggris. Kemudian di bawahnya ada kolom NITKU, kalau belum ada NITKU kosong. Nah, kayaknya sudah kalau di kita karena ya memang ini bidang kita di Direktorat Jenderal Pajak ya otomatis sudah siap. Jadi tinggal menunggu kesiapan dari pihak-pihak yang terkait ya Anggris ya. Untuk menyesuaikan tentunya. Untuk menyesuaikan. Nah, sepertinya ini nggak terasa nih Anggris. Iya, betul. Pembahasannya intinya simpel. Ya. Semuanya kalau penduduk jadi NPWP dijadikan NIK, tapi kalau bukan penduduk seperti wajib pajak non penduduk ya itu akan disesuaikan menjadi 16 digit seperti badan dan instansi pemerintah. Nah, kalau NITKU untuk ini yang cabangnya itu nanti, di cabangnya ya mungkin lebih gampang mengingat-ingatnya itu adalah untuk cabang ya. Jadi bukan NPWP. Simpelnya seperti itu. Iya, baiklah. Nah, baiklah sahabat UMKM, mungkin sekarang sudah mulai ada pencerahan perbedaan dari NIK NPWP ya, NIK yang digunakan menjadi NPWP atau NIK sebagai pengganti NPWP, kemudian NPWP 16 digit, dan ada lagi tentang NITKU. NITKU tadi apa Anggris kepanjangannya? Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Baiklah, sepertinya waktu sudah berlalu beberapa menit ke depan. Kita harus kembali mengikuti rangkaian Harbolkum yang lain. Semoga apa yang kami sampaikan ini menambah wawasan pengetahuan sahabat UMKM di bidang perpajakan ya. Selamat Harbolkum, salam sukses, salam sehat, salam bahagia. Ojo kelalen tuku produk UMKM saben tanggal 1.